그러면 제가 기도하고 우리 성경 읽기 시작할게요. Mari kita membaca Alkitab dalam saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita di depan firman Allah untuk membaca firman Allah. Tuhan, waktu kita membaca firman-Mu, tolong kita mengerti kehendak Allah dan hidup untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pastor, suaranya tidak bagus, Pastor. Suara tidak bagus? Suara Pastor putus-putus. Hilang, tidak terdengar. Hilang? 지금은요? 지금 지금 좋아요? 좋아요. 자, setelah saya membaca dan terus Lili dan Ari, terus Tony, terus Jekri, terus Ape, terus Robi, terakhir Abeng. Keluaran apa? Keluaran. Pertama satu. Pasal 1. Hari ini kita membaca sampai pasal 7. 오늘 7장까지 읽을 거예요. 7장까지. Nah, 자 이제 제가 시작합니다. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarannya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Sorry. Aku udah baca ya. Ya udah aku empat ya. Ya udah. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Untuk itu pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pithom dan Ramses. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut pada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Jekri? Berapa? 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang
ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Fua, katanya, Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Amin. 자, 앞에 pasal 2 ayat 1. Musa lahir dan diselamatkan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Allah mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. kakangnya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka dipilihnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihat bayi itu dan tambahlah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan dipanggil kakak Tuhan itu seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri. Lalu putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya pada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya
mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang berkelahi, "Apa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Maka seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu." Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya lah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi pelungan-pelungan untuk memberi minum kambing domba ayam. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jika mereka sampai kepada Reduel, ayah mereka berkatalah ia, "Mengapa selokasnya kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Zebula anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengikat pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan mereka. Amin. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, kemudian menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut mengundang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarang mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan,
orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di sini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tapi apabila aku menggabungkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku laki firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku beserta serta berfirman, aku sudah mengundahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir untuk negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang tinggi, yang beras susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tapi aku akan mengayunkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan dilakukan di tengah-tengah. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tanpa tangan hamba. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. 아멘. 자, 4장. Zekri. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, 루비? 오, 루비 끊겼어요 지금 와이파이가. Putus kali. 네, 붙었어. 아뱅 해주세요. Firman Tuhan
lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sekiranya kau berkenan kepada hamba-hamba pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yaitu Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Tapi Musa berkata, Tuhan, ikutlah kiranya siapa saja yang patut mengikut. Maka kagetlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat mempunyai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian dia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Lalu Musa balik kepada mertuanya yang diturunkan kepadanya. Maka kiranya aku kembali kepada saudara-saudaramu yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Itu berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipenggangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini, dengarlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tapi aku akan mengarahkan hatimu, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu.
Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepada aku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu, kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagi. Lalu Tuhan membiarkan Musa mengantin darah kata Sipora waktu itu, karena mengingat-ingat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Amin. Pasal 5 sampai 7 isinya Musa dan juga Firaun 이제 계속 말해요. 막 비cara. 그리고 Tuhan bantu Musa itu mujizat. Oke, 자 누구예요? 앞에 Kemudian Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus didengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menanggung kami. Izinkanlah kiranya kami pergi pada gunung 3 hari perjalanan di dalam hutan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami tentang api pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada madun-madun mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta.
Maka para pengerak bangsa itu dan para mandulnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, mana saja kamu mendapatkannya, tapi kerjaanmu tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, kenapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandor Israel pada Firaun dan mengadukan halnya padanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerjalah. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serah. Maka mengakuilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu banyak? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun yang untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Amin. Nah, terus Tony. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Amin. Nah, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan kejadian dengan mereka memberikan kepada mereka tanah Kanaan, pas mereka sudah oleh orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah.
supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari segala paksa Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah menjanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negeri. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel tidak mendengarkan aku. Bagaimana kamu Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peka lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak Sulum, Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Mohas, Yahin, Sohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. anak-anak Kehat, Amram, Jeza, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Muzi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutan. Dan Amram mengambil Ehbed, saudara ayahnya menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yijar, Korah, Lepek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Elizabeth, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahson, menjadi istri. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Isamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkanah, dan Abiasal. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Utiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala keluarga orang Levi menurut kaum mereka. Itulah anggota Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berbilang kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kukatakan kepadamu,
dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Tapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengembungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila Firaun berkata kepada kami, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lepaskanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mereka, mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka berdua, seperti yang telah difirmankan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman berkata, yang menolak membiarkan bangsa itu. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang, engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tangan kirimu akan kucicil air yang di sungai, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan minum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, apabila tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tapi para ahli Mesir membuatkan demikian juga dengan menghilangkan mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka berdua seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil bersama. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan mengelahi sungai Nil. 아멘. 네. 자, ini keluaran ini 어때요? 재미있어요. senang. 재미있어요는 인도네시아어로 뭐라 그래요? bagus? Bersukacita. bersukacita. Ada sukacita. Ya, ada sukacita. 재미있어요 이거. Musa, 뭐 그리고 orang Israel nanti 뭐야? nanti bangsa Israel menjadi Firaun, Musa 계속 싸워. Kita yang diberkati nanti. 네. Orang Israel jadi orang-orang pilihan Allah. Ya. 근데 Firaun tidak mendengar firman Allah. 말 안 들어. Ya, 뺀질이. sampai sekarang itu orang Arab Tuhan itu pastor. 아유, bersama sama kita juga. 우리도 똑같아요. 우리도 맨날 말 안 들어. Iya, 맞아요. 네. 제크리 맞아요? 그렇죠. 우리도 네 또한 알겠어요. 네 알겠습니다 하는데 지나면은 레완 하면은 루파 맨날 까먹어. 하나님 죄송해요. 마프간 또한 맨날 그러고. Maafkan, besok berbuat lagi. Ya berdoa lagi. 마프간. 그래요. 자 다들 별일 없죠? 괜찮아요? kabar baiknya semua? Baik. 네. baik. 릴리 잘 지내고 있죠? 거기 언제 나와? 릴리 언제 와? 우리 dua minggu depan tanggal 13 ulang tahun ke gereja shelter. Siapa ulang tahun? Deli. Bukan shelter. Ke 8. Sudah banyak ya. Iya, 8. Wah, tidak terasa 8 tahun. Umur banyak? Banyak pastor 8 tahun. Ya, 8 tahun gereja shelter. Waktu itu makan di rumah shelter. Wah, lupa saya. 오케이. 같이 기도하면서 준비해요. Mari kita bersiap untuk berdoa. 오케이. 자, 그러면 우리 mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu lagi datang. Lili, ada waktu datang ikut? Sulit. Belum tahu katanya pastor. Jadwal banget. Itu jam 1 pastor dari sana. Dari Osan.
Jam 1? Iya, cuma 2 jadwal. Jam 11 sama jam 1. Sekarang ini kalau hari ini itu. pulangnya Lili nggak bisa. 릴리 그러면 저기 뭐야 이거 기차는요? 기차, 트레인. Naik kereta. Nah, buat ayo. Butuh betul. Kok besok? Takut. takut. Nggak pernah naik kereta sih. 알았어요. 나도 가볼게요. 오케이. Oke. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Pastor. Selamat berkati. Tuhan memberkati. Bye.